Pak Sukanto, tadi saya bertanya, Panji itu kan punya banyak ratusan rekening atas namanya. Memangnya selama ini dana yang sudah dikumpulkan itu disetorkan ke rekening yang berbeda-beda kah? Ya, kalau awalnya tidak. Tahun 91 dengan program Kirot dan 3 Harokah itu, Kurban Ramadan Kirot, itu hanya satu rekening. Namanya rekening Abu Ma'arik di Bank CIC. Makanya kalau dilihat majalah Al Zaitun, pasti gambarnya pertama adalah Bank CIC. Boleh ditunjukkan ke kamera Pak? Ya, nah ini ya. Bank CIC kemudian Panji Gumilang membelikan sahamnya sebesar 49 miliar sehingga dia menjadi komisaris Bank CIC. Lalu membeli saham Texmaco dan saham-saham yang dibeli ini oleh dia itu dijadikan sebagai jaminan-jaminan. Sebagaimana sertifikat-sertifikat yang ada punya jamaahnya dijadikan jaminan-jaminan untuk kepentingan keuangan. Itu tahun 90-an. Tahun 90-an. Kalau sekarang? Mulai tahun 95 setelah program 15 tahun berjalan, itu penyetoran setangan dari jamaah terus bertingkat sampai tingkatan wilayah. Dari wilayah itu datang ke Al Zaitun setelah Al Zaitun berdiri, langsung ketemu Panji Gumilang setiap hari Jumat dari 5 wilayah di Indonesia. Jawa Barat Utara, Jawa Barat Selatan, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, lalu setelah itu baru mulai program-program ketika mulai ada kasus makar dan sebagainya, aliran dana itu menjadi salah satu yang diusut, berubah polanya. Baik itu secara fisik distorkan ada, yang melalui rekening-rekening pun ada. Sementara itu Panji Gumilang juga itu memiliki rekening banyak. Kenapa? Karena program NII itu harus dipotong 20% untuk kepentingan dia, untuk pribadinya. Misalnya ada program sapi, pengadaan 1.000 sapi, nanti 20% ke dia, ke rekening A. Terus misalnya untuk dana BOS masuk ke yayasan, dia memerintahkan dana BOS masuk ke pribadinya, rekening B, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Potongan itu diketahui oleh anggota yang menyetorkan, Pak? Atau dilakukan secara diam-diam? Kalangan bawah nggak tahu apa-apa. Yang jamaah bawah ini tahunya jihad fisabilillah memberikan kepada pimpinannya yang dianggap selalu amanah. Tapi pemotongan itu hanya di tingkat eselon tertinggi, makanya orang-orang yang di sekitar Panji Gumilang adalah orang yang selalu bersama dia lama, atau anaknya, atau iparnya, atau besannya. Terus kwitansi-kwitansi yang Pak Sukanto bawa ini apa yang kami juga tampilkan di layar itu? Yang ditampilkan tadi itu adalah Harokah Kirot, pinjaman. Makanya di situ dalam bentuk gram dan emas. Sementara yang saya bawa ini adalah bentuk-bentuk ini seperti Harokah Kurban, Harokah Ramadan, penyetoran-penyetoran dalam setiap orang yang memiliki tugas sebagai pimpinan NII juga harus berinfak dan sebagainya. Ini nama-namanya misalnya, ini wilayahnya, wilayah berapa? 99 berarti Banten Utara. Jumlah uangnya, kebutuhannya untuk Kirot, Idihor, Harokah Ramadan, Harokah Kurban, Sodakohos, dan ini menjadi kewajiban yang disetorkan oleh setiap jamaah NII. Ini mereka menyetorkan atas nama wilayah mereka atau nama pribadi mereka? Nama pribadi. Nama pribadi. Di sini misalnya Ahmad Syah. Ahmad Syah itu jabatannya adalah Kepala Bagian Kesehatan. Terus juga ini riasah wilayah atau untuk wilayah 9 Jakarta. Berarti ini pemimpin Jakarta tingkatan wilayah. Dia membayar 1 juta rupiah untuk sodakohos. Sodakohos ini adalah salah satu sodakoh yang digunakan untuk pembangunan Pahat Al Zaitun. Baik. Pak Susto, tadi Anda melihat sendiri ya, bagaimana dari Pak Sukanto saja bisa memperlihatkan bukti-bukti kwitansi. Apakah sebetulnya bukti-bukti kwitansi, jumlah setoran, kemudian tadi juga disebutkan sebetulnya ada 20% yang dipotong kemudian masuk langsung ke rekening pribadinya Panji Gumilang. Apakah itu sebetulnya sudah kuat membuktikan ada TPPU yang dilakukan oleh Panji Gumilang? Ya, yang pertama kita lihat ya, asal uang itu dari mana? Tadi sudah dijelaskan dari nama pribadi-pribadi ya. Kemudian uang yang dihimpun oleh pribadi-pribadi itu apakah berasal dari kejahatan atau bukan? Nah, itu yang harus dibuktikan oleh penyidik. Kalau uang yang disetorkan oleh pribadi tadi berasal dari kejahatan, maka itu sudah termasuk di dalam pencucian uang. Nah, sekarang kedua, seandainya itu bukan uang kejahatan ya, seandainya itu adalah uang halal, uang hasil keringat, maka kita lihat kegunaan uang itu untuk apa. Kalau uang itu digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan konstitusi Republik Indonesia, misalnya untuk menghimpun anggota
yang akan dijadikan sebagai warga NII atau pejabat-pejabat NII yang digaji dengan uang-uang itu, nah baru nanti dibuktikan Baik. apa peran Panji Gumilang dalam organisasi NII. Baik. Kalau Oke. dia berperan sebagai kingmakernya, kemudian dia membiayai kegiatan NII dengan uang-uang tersebut, maka ini sudah petunjuk makar itu sudah cukup jelas. Oh. Ada Oke. banyak kejahatan lain yang bisa diungkap dengan data-data ini. Tapi semuanya harus dibuktikan secara hukum. Gitu. Oke, baik. Oke, menarik sekali penjelasan dari Pak Susto, tapi sayang sekali waktu kita sudah habis. Tapi terima kasih, mudah-mudahan ini bisa menjadi catatan ya bagi penegak hukum yang sedang menyelidiki kasus ini. Tidak hanya penodaan agamanya, tapi ini bisa menjadi pintu masuk untuk menyelidiki dugaan makar, kemudian juga dugaan TPPU dan juga sebagainya. Terima kasih Pak Susto Duaji sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Pak Sukanto juga terima kasih atas dokumen-dokumen yang Anda bawa juga.